kita harus melihat lebih dahulu betapa pentingnya ideological warfare ini. Dalam surat Taubah ayat 39, itu Allah memberikan peringatan yang sangat menentukan sekali. Jadi, illa tanfiru, jika tuan-tuan tidak mau tampil, jadi menghadapi ini, yu'azibkum azaban alimah, kami akan berikan azab yang pedih. Apa bentuknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu lagi dengan para pemirsa di dalam Hikmah Fajar. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang amat sangat penting, yang membuat kita semuanya kadang-kadang bingung menghadapi zaman, bingung menghadapi kemajuan-kemajuan. Dan bersama saya, seorang ahli dan pakar di dalam patologi sosial yang memahami benar penyakit-penyakit sosial ini. Bersama kami, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmudin Sudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami gembira sekali Bapak bisa hadir di sini, dan saya perlu perkenalkan kepada pemirsa semuanya. Bapak ini pernah mengajar di PT IKA ya Pak ya? Iya. Dalam bidang patologi sosial. Apa itu Pak patologi sosial itu? Patologi sosial itu kalau kita rumuskan penyakit-penyakit masyarakat. Allah Akbar. Rupanya masyarakat ini ada juga penyakit-penyakitnya Pak ya? Iya. Nah, nanti mungkin kita kupas itu sedikit. Lalu kalau tidak salah, Bapak ini juga sering mengajar keluar Jakarta gitu, flying professor. Ya, begitulah. Tapi sekarang mau istirahat lagi lah. Istirahat ya. Iya. Ilmu Bapak sangat diperlukan. Dan juga pernah berkecimpung di dalam masalah mental health, Pak. Jadi kesehatan jiwa begitu. Iya, juga di Universitas Islam Jakarta. Universitas Islam Jakarta. UID dulu. Banyak yang tidak tahu, Bapak pernah memberikan orasi ilmiah di suatu universitas di Amerika. Kalau tidak salah George Washington. Iya, tapi rasanya ndak usah lah ditonjolkan karena sudah banyak orang ke Amerika itu. Tetapi kalau bicara untuk memberi orasi ilmiah, Iya. kalau tidak salah saya pernah membacanya masalah tentang seks di dalam konsepsi Islam ya Pak ya. Betul. Nanti lain kali kita bicara soal itu. Baik. Padahal menarik sekali ini, Iya. seks di dalam konsepsi Islam. Baiklah, kalau menurut Bapak, Pak, Bapak ini pernah perang kan dulu? Pernah. Prajurit ya Pak ya? Prajurit. Prajurit. Iya. Apa ini, angkatan darat, angkatan laut, atau Angkatan daratnya banyak. angkatan daratnya Iya. yang banyak Pak ya? Pernah masuk hutan-hutan begitu? Wah, ke dalam hutan, di bawah hutannya itu juga masuk. Ini kalau saya dengar Bapak ini bicara seperti orang Sumatera, tapi sebetulnya darahnya darah mana ini Bapak? Iya, orang mengatakan saya itu numpang lahir di Sumatera Iya. katanya. Jadi bergerilya di Iya, rimba-rimba Sumatera. rimba-rimba Sumatera Pak ya. Iya. Tapi kelihatannya ini ada darah Sunda Cirebon begitu ya Pak. Mungkin ada. Baiklah, yang penting orang Indonesia Pak ya. Nah, kalau perang yang seperti itu Pak, namanya kan perang conventional war ya, atau perang yang kelihatan dengan keahlian dengan senjata-senjata. Iya. Tapi saya pernah mendengar Bapak di dalam sebuah ceramah mengatakan ideological war, atau suatu perang yang kata Rasulullah setelah perang Badar pulang itu ada perang yang lebih berat. Berat. Ya, silahkan Bapak menceritakan. Apa yang Dik Rahman sampaikan tadi itu memang benar. Jadi di dalam science of war itu ada Ilmu dua jenis perang. Ya, ilmu perang itu ada dua jenis perang. Yang pertama itu conventional war, yaitu senjata lawan senjata. Sasarannya memperebutkan daerah demi daerah. Nah, tapi jenis yang kedua ini banyak tidak diketahui oleh manusia ini. Yaitu ideological warfare.
Nah, di sini tidak memperebutkan lagi daerah demi daerah. So, ideological warfare ini bisa kita terjemahkan perang cita-cita, perang keyakinan, kalau Islam perang akidah, atau di dalam perkembangan sains dan teknologi ini bisa perang konsepsi. Nah, kalau dilihat di dunia ini, sekarang yang paling kita takuti di dalam suatu buku Understanding Islam itu Pak ya. Iya. Ada katanya 4 hal paling tidak menonjolnya materi yang luar biasa. Iya. Bapak pernah dalam ceramah mengatakan materialistis ala komunis, materialistis ala liberalis. Apa itu maksud Iya. Bapak? Jadi kalau kita lihat sebentar, Iya, iya. tentu karena kita bicara subuh ini, Wah, nah kita harus melihat lebih dahulu betapa pentingnya ideological warfare ini. nah, Dalam surat Taubah ayat 39, itu Allah memberikan peringatan yang sangat menentukan sekali. Jadi, illa tanfiru, jika tuan-tuan tidak mau tampil, jadi menghadapi ini, yu'azibkum azaban alimah, kami akan berikan azab yang pedih. Apa bentuknya? Yastabdil qauman ghairakum. Itu para mufasir menerjemahkan dua. Yang pertama, didatangkan kekuatan bersenjata ke dalam negaramu. Kamu tidak sanggup berjuang lagi, maka bergantilah milik negara itu tadi. Yang kedua, ini dia. Tidak ada kekuatan senjata, tapi ajaran demi ajaran masuk. Apa berbentuk budaya demi budaya, apakah berbentuk ajaran demi ajaran. Nah, yang sasarannya itu diantaranya tentu kita umat Islam ini. Nah, disinilah tadi apa yang di Rahman baca tadi itu, di Arif baca mengenai tema kita tadi kan, menangkal ya. Dampak negatif dari budaya global itu sendiri. Nah, lalu dinyatakan oleh Allah itu kan penting. Jadi arti yang kedua, kamu sendiri yang menjadikan dirimu umat yang lain. Karena kamu ganti keyakinanmu dengan ajaran yang lain. Jadi bisa kita mengaku diri kita Islam, Ya. tetapi gaya hidup sudah tidak Islam lagi ya Pak Islam lagi. Atau betul-betul strength, diganti betul. Ditinggalkan Islamnya itu 100% diganti dengan yang lain. Itu juga bisa terjadi. Lalu peranan iman dan takwa bagaimana Pak dalam hal ini? Oh iya. Tapi barangkali di Arif baik juga lah. Karena kalau tadi kan Al-Quran kita sebut. Yeah. Bagaimana kalau kita sebut pula pendapat. Ada seorang strateg ulung Angkatan Perang NATO di di Eropa itu. Dia juga menekankan ini. Jadi sebagaimana tadi Allah menekankan betapa ini bahayanya, dia juga. Jadi sebelum dia meninggal, dia sempat menyelesaikan bukunya itu, Defense of the West. Pertahanan dunia barat dari serangan komunis. Nah, di sini diakuinya betul, di mana dia mengatakan, we are in time when ideological warfare is more dangerous than atomic war. Dan itu benar ya Pak? Dan itu benar. Mungkin kita harus jabarkan lagi Pak, Iya, bagaimana maksudnya? begini. Jadi misalkan bertemu kita sekarang ini jatuh kepingan bom nuklir, sudah pasti kita ditarik dari peredaran alias mati. Nah, tapi bacalah alhamdulillah mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau kita kalah dalam perang ajaran, kita nggak mati. Semuanya masih ada, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya ada. Yang tidak ada itu adalah keyakinan kita sudah berganti dengan ajaran yang lain. Jadi untuk mati secara Islam udah sulit tuh di Arif. Ini yang berat yang dikatakan defense of the West itu tadi. Iya. Jadi ini sudah tepat waktunya untuk membicarakan dan agar kita ini bisa menangkal dan punya senjata-senjata. Kalau begitu Bapak sarannya apa Pak? Iya. Saran-saran ini. Jadi apa yang adik Arif tanyakan tadi, itulah peranan iman dan takwa. Nah, kita kan tidak berbicara mengenai
puasa lagi ini kan. Iya. Tetapi berbicara mengenai puasa itu kita akan berbicara yesterday and tomorrow kan. Jadi kalau kita lihat dari bulan Ramadan itu dulu, ini yesterday-nya dan tomorrow-nya. Waktu lampau dan Ya. bagaimana akan datangnya. Jadi Pak, ya? apa yang hari ini, Ya. jadi sebagai seorang Islam, apa yang hari ini kan prestasi umat Islam hari kemarin. Betul. Diwariskannya Al-Quran, Ya. diapakannya. Tapi kita juga harus mewariskan bagi generasi yang akan datang. Nah, begini di Arif ya, di Jerman itu dulu ada seorang guru besar juga, dia seorang antropologis, namanya Profesor von Grunewald. Dia itu sangat optimis, di mana Islam itu tidak mungkin larut di dalam kebudayaan Barat. Ya, kalau boleh saya menyampaikan sedikit, katanya, in brief, Islam is not likely to lose in Western civilization. Tapi ya itu sebuah keyakinan ya Pak. Iya, dia tentu ada dasarnya itu Iya, tadi. iya. Kenapa dia begitu Yakin. Ya. yakin? Tentu ada senjata ampuh ini. Iya, ya. Nah, senjata ampuh inilah yang kita sebutkan tadi, urgensinya iman dan takwa itu tadi. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam Al-Quran itu masih ada panggilan itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Jadi orang beriman itu masih disuruh bertakwa lagi. Tidak cukup beriman Oh, saja tidak ya. cukup beriman saja. Nah, Seperti puasa juga. ya, Katanya, hai orang-orang yang beriman, berpuasa agar engkau naik menjadi orang yang la'allakum bertakwa. tattaqun. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita mencoba membedakannya sekarang, iman itu adalah merupakan mental attitude. Dia baru berbentuk mental attitude. Sikap mental yang selalu berpihak pada Allah. Always on the side of God. Nah, tetapi sikap mental ini, mental attitude, harus menjadi living attitude. Iya. Sikap hidup. Nah, sikap mental ditambah dengan sikap hidup, amanu wa amilus shalihat, itulah takwa. La'allakum tattaqun. Tatakun. Ya. Nah, jadi di sini titik beratnya di Arif, senantiasa berpihak kepada Allah. Ini masalah pokok. Jadi baik latihan-latihan. Nah, ini saya melihat dari sudut militer aja kebanyakan. Jadi salat itu bagi saya daily training. Latihan harian. Latihan harian. Nah, yang puasa yang baru lalu ini yearly training. Nah, Latihan tahunan. tahunan ya Pak. Ya. Ah, ya.